Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Profesor. Kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait text mining. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang normalisasi data, sekarang kita akan melanjutkan dengan bab baru yaitu analisis data teks. Tujuan analisis data teks yang paling sederhana dan umum adalah sama seperti manusia sedang mendengarkan pembicaraan atau membaca buku. Manusia berusaha untuk mengetahui topik apa yang sedang dibicarakan atau dibaca. Manusia juga berusaha mengetahui apakah hal yang sedang dibicarakan atau dibaca mengarah ke hal positif atau negatif. Nah, pada bab ini nanti kita akan berikan teknik-teknik untuk menganalisis data teks untuk mengetahui topik yang ada pada teks. Selain itu juga untuk mengetahui sentimen dari data teks. Yang pertama akan kita bahas adalah frekuensi kata. Saat manusia ingin mengetahui topik pada suatu pembicaraan atau pada buku, maka cara paling mudah adalah dengan mengetahui kata apa yang sering didengar pada pembicaraan yang ditulis pada buku. Nah, pada bab ini subbab ini nanti kita akan berikan contoh cara mencari kata-kata yang sering muncul pada korpus. Korpus yang digunakan pada subbab ini adalah data yang telah kita normalisasi pada video sebelumnya, yaitu ada movie, review, natural disaster, dan film Indonesia. Jadi data-data yang sudah kita normalisasi di video sebelumnya kita akan gunakan kembali pada bab analisis data teks ini. Yang pertama adalah movie review yang sudah kita analisis di video sebelumnya kita gunakan. Nah, di sini langkah-langkahnya adalah kemarin kalian sudah menormalisasi ada 3 data. Movie review yang pertama kita gunakan. Jangan lupa set WD kalian. Saya sudah set WD di sini di data saya sudah set WD. Nah, kita langsung saja kita muat library text miningnya. Terus kita bersihkan objek-objeknya sebelumnya. Oke, sudah bersih, environment is empty. Nah, kita akan baca lokasi dari tempat menyimpannya. Yang pertama adalah movie review. Kita buat objek baru main data sama dengan, karena formatnya movie review itu SLXX, kita gunakan read SLSX. Nah, sebelumnya karena ini belum ada, kita read dulu. Kita di sini saya masukin lagi library SLSX. Nah, oke, di sini baru nanti bisa terbaca read titik SLSX. Nah, datanya sudah saya simpan ada di sini. Code namanya adalah movie review. Nah, di sini namanya movie review project. Titik SLSX. Sheet name-nya sama dengan review. Main data corpus sama dengan
kita buat si band data frame-nya, si band data frame, kita pilih paste song, Dari kode itu kita bisa melihat bahwa korpus akan disimpan pada objek korpus. Jadi kita sudah membuat korpusnya dengan objek main data korpus, kita buat si bind data frame, kita sudah membacanya dengan objek main data, terus kita sudah buat korpus yang akan disimpan di objek korpus. Selanjutnya kita hitung kemunculan kata dengan menggunakan fungsi term document metric. Fungsi ini nanti berisi dua parameter, yaitu objek korpus yang akan diproses dan parameter yang menentukan teknik pembobotan yang digunakan. Untuk menghitung kemunculan kata yang muncul pada dokumen digunakan teknik wake-df. Nah, ini kodenya. Karena sudah kita buat korpusnya, sekarang kita lakukan pembobotan atau kata yang akan sering muncul. Kita buat objek baru namanya TDM, sama dengan term dokumen metric, itu dari objek korpus, koma, kontrol sama dengan list weighing dari itu atau pembobotannya. Kita pakai weighting. Yang kurang di sini weighting sama dengan itu adalah wake-df. Nah, untuk melihat dari objek TDM kita dapat gunakan fungsi inspect dengan cara di sini saya running semuanya dulu. Oke, di sini ada TDM. Nah, kita bisa klik. Nah, kalau kita mau melihat objek TDM-nya seperti apa, isinya apa, atau kata-kata apa yang sering muncul, kita gunakan inspect TDM. Di sini kita perintah inspect TDM. Bentar. Nah, di sini muncul beberapa. Ada tabelnya juga di sini. Ketika kita inspect, keluar tabel dengan nama kolom adalah nama dokumen dan nama barisnya adalah term atau kata. Di sini term itu nama baris adalah kata, ada can, even, film, good, great, just. Terus nama kolomnya adalah doc 11 150. Nah, di sini bisa kita lihat di doc 11 can itu muncul 1 kali, event muncul 2 kali, film muncul 6 kali, dan seterusnya. Nah, agar objek TDM dapat dilihat dan diproses dengan lebih mudah, maka objek TDM ini, nah ini kan baru berbentuk korpus ya, masih korpus. Pembobotannya masih berbentuk korpus. Nah,
kita akan mengkonversi menjadi matriks dengan perintah. Kita tulis perintah lagi, tdm matrix sama dengan s matrix itu dari objek tdm. Nah, seperti ini. Kita running lagi. Nah, sekarang kita udah ada objek tdm matrix, kita view matrixnya seperti apa. Nah, di sini sudah jadi matrix ya. Jadi ada di sini adalah kata-katanya, di sini ada dokumen 1. Kalau kita lihat di doc 11, di sini kalau kita buat matrix itu kata-katanya semuanya akan muncul per kata yang sudah kita normalisasi. Ini adalah kata-kata dari movie review. Nah, selanjutnya adalah menghitung frekuensi kemunculan kata ke dalam seluruh dokumen dengan menggunakan fungsi row sums. Fungsi ini nanti bertujuan untuk menghitung jumlah angka per baris. Hal ini dikarenakan baris menyatakan term atau kata. Jadi baris ini adalah term atau kata-kata yang ada pada data. Sehingga menghitung jumlah angka per baris akan memberikan informasi frekuensi kemunculan kata pada seluruh dokumen. Nah, kita kembali ke program, kita tambahkan lagi menghitung frekuensinya, term frekuensi sama dengan kita gunakan perintah row sums. tdm matrix. Oke, ini belum ada, kita ulang lagi. Term frekuensi sama dengan ini row sums itu dari tdm matrix. Oke, kita running lagi. Kalau kita ingin melihat sebagian isi dari objek term frekuensi, kita ketik perintah di sini add dari term frekuensi itu misalnya 10 ya. Nah, di sini objek 10 ada abandon 1 kali, ability 3 kali, ability 1, ability 1, able 8. Nah, seperti ini. Nah, absolutely itu ada 9. Nah, dari hasil tadi kita bisa melihat di sini ya, kata able itu muncul 8 kali pada teks selanjutnya. Kata able muncul 8 kali pada teks. Terus absolutely muncul 9 kali. Nah, selanjutnya kita akan mengkonversi objek term frekuensi ini menjadi data frame dan mengurutkannya. Nah, berikut adalah kodenya. Kita buat frekuensi data frame sama dengan kita buat data frame-nya, data titik frame itu dari kita buat word sama dengan names itu dari term frekuensi, koma frekuensi sama dengan term frekuensi. Frekuensi F sama dengan Oke, sudah. Ini adalah kita sudah bentuk data frame-nya. Kita running lagi. Nah,
Langkah terakhir adalah menampilkan 20 kata yang frekuensi kemunculannya paling banyak dengan perintah berikut. Kita akan mencari 20 kata yang kemunculannya paling banyak. Kita running aja. Frekuen df itu yang kemunculannya paling banyak. Misalnya 20, jadi berdasarkan baris. Nah ini, jadi 20 kata yang kemunculannya paling banyak. Jadi movie itu 219, film 214, one 133, like 84, dan seterusnya. Jadi topik yang dibahas pada movie review itu yang paling banyak adalah movie. Terus yang kedua adalah film. Yang ketiga adalah one, ada 133 kali muncul. Like ada 84. Jadi yang sering dibahas adalah movie atau film, karena tersebut yang paling atas atau menduduki peringkat 1 dan 2 kata yang sering muncul. Tadi adalah analisis data. Kita sudah melihatnya ya. Kalau kita di sini bisa view. Nah, ini frekuensi DF, ini sama aja nih. Kita lihat movie 219 muncul karena kalau di sini sudah terbentuk menjadi data frame. Oke, saya save dulu dengan nama word frekuensi IMDb. Saya save. Oke, selanjutnya kita akan membuat contoh dengan data yang kedua, yaitu natural disaster. Sebelumnya kita sudah menormalisasi data natural disaster yang kita akan gunakan nanti, sama kodenya. Kita buat file baru lagi, Ctrl Shift N. Di sini sama, kita akan meload library tm juga, text mining tentunya, running. Terus kita bersihkan dulu semua objeknya. Yang tadi sudah selesai, kita running, udah bersih semua. Oke, sekarang kita baca letak dari natural disaster filenya. Main data sama dengan saya, karena datanya saya simpan sama, maka saya copy aja di sini sampai sini dulu. Nah, karena tipe datanya itu adalah CSV, saya gunakan read CSV. Namanya adalah natural disaster string X faktornya adalah false. Oke, kita buat data frame-nya, main data corpus sama dengan ini, mirip kayak tadi si band data frame. Kita gunakan paste 0, kita buat doc c 1 banding n row dari main data, koma main data text. Full names main data corpus sama dengan corpusnya adalah sama dengan kita gunakan v corpus, itu dari data frame source kita ambil
dari main data corpus. Oke, sama seperti tadi kita buat TDM-nya sama dengan term dokumen metrik dari corpus, koma, kontrol sama dengan list weighting sama dengan weight TF. Terus kita buat TDM metriknya menjadi TDM jadi metrik, TDM titik metrik sama dengan S matrix, itu adalah TDM. Terus kita akan cari kata yang sering muncul. Rosams dari TDM matrix. Terus kita buat data frame-nya, frequency titik df sebagai objek untuk menambungnya sama dengan data titik frame sama dengan names, itu adalah dari term frekuensi yang sering muncul, koma frekuensi sama dengan term frekuensi titik df sama dengan frekuensi df itu dari order Terus perintah yang terakhir adalah kita gunakan perintah cetak. Print frekuensi DF yang kita akan 20 kata yang sering muncul. 1 banding 20. Itu berdasarkan baris. Oke, kita running semuanya, apakah ada yang error? Nah, kita cek dulu. Yang pertama adalah main datanya, apakah ada yang error. Main data kita gunakan read CSV, namanya adalah natural underscore disaster titik processed. Nah, ini kurang koma ya di sini, koma. Kita running lagi coba. Oke, sudah benar. Nah, karena ini adalah perintahnya langsung print, jadi perintahnya print 20 kata yang sering muncul. Nah, di sini ada DB. DB itu 1300 kali muncul, Cyclone 1200, selanjutnya adalah Wasteland 234. Jadi kata yang sering dibahas adalah DB dan Cyclone. Itu adalah dua kata yang menduduki peringkat atas kata yang sering muncul. Kalau kita bisa melihat di sini ya, dari frekuensi DF yang sudah dibuat data frame-nya ya. Nah, sudah rapi begini. DB 1300, Cyclone 1210. Nah, sekarang kita gunakan contoh kasus 3 data kemarin, itu adalah film Indonesia ya. Ini tipe datanya adalah CSV juga. Harusnya sama. Ini saya save dulu, saya Ctrl S, namanya adalah word frequency natural disaster. Saya save. Oke, kita gunakan contoh yang ketiga, data video sebelumnya kita sudah normalisasi. Nah, karena tipe datanya CSV, saya tinggal copy aja sebenarnya dari Word di sini ya.
Saya Ctrl A, Ctrl C, paste. Nah, saya tinggal ganti di sini namanya adalah film_Indonesia.proses. Oke, kita running semuanya. Nah, di sini sudah, kita bisa lihat di frekuensi DF-nya, data frame-nya. Nah, ada film menuju perintah pertama 215, nonton 71. Ini adalah data Twitter ya, film Indonesia ini. Terus bagus 27, Kartini 25, kecewa 24. Nah, ada bagus dan ada kecewa. Bagusnya 27, kecewanya 24. Imbang. Tapi kata yang sering muncul adalah film, dibahas sebanyak 215 kali. Jadi itu adalah yang pertama tadi kita bahas, menghitung frekuensi kata yang sering muncul. Ini saya save dulu. Word frekuensi film Indonesia. Oke, jadi kita sudah membahas 3 data yang sudah dinormalisasi tadi. Caranya untuk mencari kata-kata yang sering muncul atau yang paling banyak muncul. 20 kata yang paling banyak muncul. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya adalah word cloud. Word cloud adalah salah satu cara untuk membuat visual dari frekuensi kata. Kalau tadi kita berdasarkan data frame, ya kan? Data frame nih kelihatan film 25. Nah, kalau word cloud itu kita membuat secara visual dari frekuensi kata. Pada subbab ini nanti kita akan buat visualisasi dari frekuensi kata dalam bentuk word cloud dengan menggunakan data teks yang telah diproses pada bab sebelumnya. Nah, sebelumnya kita install paket dulu untuk membuat visualisasi word cloud digunakan paket word cloud. Nah, di sini saya install paket, itu namanya adalah word cloud. Oke, sudah terinstall. Sekarang kita muat library-nya dari word cloud. Nah, kita langsung saja praktek. Kita buat file baru. Nah, sebenarnya hampir mirip ya. Kita gunakan yang tadi pertama adalah word frekuensi IMDb. Nah, ini sudah kita gunakan data yang tadi aja atau program yang sama, karena kita tinggal menambahkan namanya adalah perintah word cloud, word frekuensi, terus max word, colorsnya apa gitu ya. Kita coba, saya copy dari sini sampai sini, karena nanti yang bawah ini adalah untuk menampilkan. Tapi kalau saya gunakan word cloud, saya gunakan visualisasi. Saya copy, saya paste ke sini, tapi saya juga akan menambahkan library untuk word cloud. Nah, saya tambahkan itu juga. Terus di bawah ini saya tambahkan perintah untuk visualisasi word cloud-nya. Word cloud titik vis sama dengan ini dari frekuensi DF dari word, frekuensi DF frequency, terus max word-nya sama dengan 150. Colors-nya itu kita buat blue,
red, terus kita coba cetak. Oke, kita coba running, apakah bisa? Nah, ini adalah visualisasi dari workload. Jadi yang paling besar muncul itu adalah one tadi ya. Ada one, ada good, just gitu ya. Ini adalah visualisasinya dari workload review IMDb yang tadi. Ini adalah visualisasinya. Nah, sekarang saya save dulu. Ini namanya adalah workload tadi. IMDb ya. Save. Saya buat file baru lagi. Saya untuk natural disaster natural disaster ya. Saya copy lagi sampai sini juga. Nah, tidak lupa saya tambahkan library untuk workload-nya. Terus tadi workload ini saya copy lagi untuk workload list-nya. Nah, kita running. Nah, ini jadi kita juga bisa ini tergantung maksimal kata yang akan kita buat. Misalnya katanya 200. Kita running lagi. Nah, di sini misalnya katanya bisa kita ganti-ganti ya, terserah kita mau menampilkan maksimal katanya itu berapa dengan warna biru dan merah. Nah, di sini ketika saya menampilkan 200, ada dua kata yang paling menonjol atau sering muncul itu adalah baby dan cyclone tadi ya. Nah, kita bisa zoom juga di sini melihat lebih besar. Nah, ini adalah total 200 kata yang muncul, yang paling banyak muncul. Nah, yang paling tebal ini adalah baby dan cyclone. Ini adalah yang sering muncul. Dan yang ketiga yang agak tebal adalah Queensland. Nah, seperti itu. Ini adalah menggunakan tampilan visualisasi. Sekarang saya coba lagi. Ini saya save dulu. Ini adalah workload dengan nama natural disaster. Save. Oke, sekarang saya buat lagi untuk film Indonesia ya. Ini saya copy semua untuk workload natural disaster. Saya tinggal ganti di filenya aja. Nah, namanya tadi adalah film Indonesia. Oke, harusnya sama semua. Saya running lagi. Oke, ini dengan 200 kata saya ganti, coba misalnya 150 kata. Saya running. Nah, di sini muncul ada yang paling tebal adalah film ya. Yang paling banyak muncul film, terus yang kedua ada nonton. Ini cara visualisasi menggunakan paket workload. Jadi kalau kita melakukan riset nanti ini bisa ditampilin. Oh, ini kata yang sering banyak muncul dengan cara visualisasi. Kalau dengan frekuensi DF ini itu semua kata akan muncul tadi ya. Tapi kalau yang kita gunakan tadi, nah ini tadi kita pakai. Nah, kalau kita gunakan word frekuensi film, nah kita gunakan ini tadi kan. Jadi frekuensi yang sering muncul dari 20 kata. Tapi kalau kita gunakan workload, itu akan membentuk visualisasi. Kita bisa menggunakan, saya ini 150, kalau saya gunakan 20 kata doang. Bisa nggak sih?
Nah, ini 20 kata yang tadi yang dari visualisasi word frequency. Nah, di sini. Ini munculnya ya ini, film, nonton. Nah, tapi kalau saya tampilkan misalnya lebih dari 20, kalau visualisasi cuma 20 kan jelek ya. Saya tampilkan misalnya 100. Nah, ini 100 yang sering muncul. Nah, film tentunya paling tinggi, yang paling dibahas atau paling disebut, film dan nonton. Selanjutnya adalah analisis sentimen. Pada subbab sebelumnya kita sudah membahas tentang frekuensi kata, terus ada word cloud yang untuk memvisualisasikan dari frekuensi kata yang sering muncul pada teks. Nah, setelah itu kita akan membuat kesimpulan sendiri berdasarkan daftar kata yang sering muncul tersebut, yaitu mengetahui topik yang sedang dibahas pada data teks tersebut. Hal lain yang ingin diketahui pada teks adalah emosi dari penulis seperti senang, frustasi, kaget, bosan, takut, marah, dan lain-lain. Cara ini dikenal dengan istilah analisis sentimen. Analisis sentimen merupakan gabungan beberapa disiplin ilmu, yaitu bahasa, psikologi, dan pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing atau NLP. Ada banyak kerangka untuk menentukan emosi yang digunakan untuk melakukan analisis sentimen. Salah satunya adalah yang dikembangkan oleh Robert Plutchik tahun 1980. Plutchik itu sebagai psikolog itu membuat sistem klasifikasi emosi yang membagi ke dalam 8 emosi, yaitu ada marah, takut, sedih, jijik, kaget, antisipasi, percaya, dan senang. Nah, pendekatan yang lebih mudah adalah membagi data teks menjadi 2 kelompok sentimen, yaitu ada positif dan ada negatif. Kamus leksikon itu adalah bagian dari analisis sentimen. Itu untuk menghitung sentimen diperlukan kamus leksikon. Struktur umum kamus ini terdiri dari 2 kolom, yaitu kolom kata dan nilai sentimen. Nah, struktur umumnya seperti tabel ini, ada kata dan nilai sentimen. Misalnya ada kata 1, terus nilai sentimennya itu berapa. Ada banyak kamus leksikon diantaranya. Ini contoh kamus leksikon banyak. Ada pengembangnya masing-masing, ada jumlah katanya, ada nama leksikonnya. Nah, kamus leksikon tadi itu dapat digunakan dengan mengakses paket leksikon. Namun, kamus-kamus tersebut tadi itu hanya dapat digunakan untuk kasus data teks dengan bahasa Inggris. Nah, kamus leksikon dalam bahasa Indonesia juga telah dikembangkan oleh peneliti INSET, yaitu Indonesia Sentiment Lexicon. Itu adalah salah satu kamus yang telah dikembangkan. Kamus ini dikembangkan oleh Fajri Koto dan Gemala, terdiri dari 3.609 kata positif dan 6.609 kata negatif. Nah, untuk kamus INSET ini sudah saya taruh di Google Drive seperti biasa. Nanti kalian bisa download untuk praktek menggunakan kamus leksikon. Nah, ini adalah contoh kamus leksikon dalam bahasa Indonesia. Di sini ada 1 sampai 7 X dan Y. Misalnya ini adalah negatif, yang putus tali gantung itu negatif 2, itu berarti dia negatif. Berumah tangga itu positif, berbakat 4 nilainya itu positif, ngerti, menumpang tinggal, mengelesot, kuliah, berhubungan itu positif. Dan sebaliknya kalau nilainya negatif itu adalah negatif. Nah, untuk cara kerja dari kamus leksikon itu atau untuk menghitung klasifikasi emosi atau kelompok sentimen, ada langkah-langkah sederhana. Yang pertama itu membuat kalimat menjadi token atau misalkan menjadi kata-kata dalam bentuk array. Yang kedua itu mencocokkan kata dalam kamus leksikon untuk mengetahui nilai sentimen dari kata. Nah, pada tahap ini kemungkinan kata pada kalimat tidak ditemukan di dalam kamus leksikon. Terus jumlah nilai sentimen dari seluruh kata untuk mendapatkan. Contoh penerapan langkah-langkahnya, ini ada tabel. Misalnya dok 1 itu teksnya hari ini makanannya enak sekali. Terus di dok 2 filmnya kemarin jelek. Kemudian di kamus leksikon itu ada kata dan ada sentimen.
Misalnya ada hari, makan, itu masing-masing punya nilai sentimen. Nah, untuk menilai sentimen kalimat doc1, kita terlebih dahulu dilakukan tokenisasi pada doc1 sehingga kata terpisah menjadi kata-kata seperti berikut. Ada kata doc1 itu ada hari, terus ini makanannya enak dan sekali. Terus selanjutnya masing-masing kata itu dicocokkan dengan kamus leksikon yang tadi ya, yang masing-masing itu sudah mempunyai nilai sentimen. Terus hasilnya hari itu berarti 0 karena sentimennya 0. Terus makan itu nggak ada karena makanannya. Terus enak itu nilainya 3. Nah, total sentimennya adalah 3. Berarti kalau hari ini makanannya enak, itu sentimennya 3. Berarti nilainya adalah positif. Terus film kemarin jelek itu udah ketahuan pasti itu negatif, karena ada jelek itu pasti negatif. Nah, berarti untuk doc1 itu sentimennya positif dan doc2 itu adalah sentimennya negatif karena di bawah 0. Sekarang kita langsung praktek untuk membahas analisis sentimen teks berbahasa Inggris. Tentunya kita menggunakan data teks yang telah kita gunakan sebelumnya, yaitu kita gunakan data natural disaster ya, dan review movie IMDb. Ada 2 kemarin, kita gunakan data bahasa Inggris. Nah, karena kamus leksikon bahasa Inggris itu telah terintegrasi dengan paket R, maka akan digunakan kamus leksikon dari paket leksikon dan fungsi untuk menghitung sentimen dari paket sentimen R. Nah, kita akan menghitung polaritas sentimen data teks. Oke, yang pertama kita coba gunakan natural disaster dulu ya. Jadi natural disaster ini adalah terdiri dari 2000 tweet yang terbagi atas 3 kelas atau kategori. Direct eyewitness, kita coba buka ya. Natural disaster proses kemarin. Nah, di sini ada direct eyewitness, terus ada 3 kelas ya. Direct eyewitness, don't know, dan money witness. Nah, 3 kategori ini tidak ada hubungannya dengan nilai sentimen. Nah, kita akan praktek untuk menghitung polaritas sentimen dataset dari natural disaster ini. Nah, pada percobaan pertama kita akan hitung polaritas teks secara keseluruhan. Tujuannya untuk mengetahui sentimen pada data teks secara keseluruhan. Nah, kita akan melakukan penggabungan teks dari 2000 tweet dengan cara berikut. Kita langsung praktek. Oke, kita buat file baru ya. Ini sebelumnya saya simpan dulu. Word cloud. Film Indonesia. Oke, saya buat file baru lagi untuk mempraktekkan kita akan menghitung nilai sentimen. Oke, sebelum kita menggunakan paket sentimen R, kita install dulu tentunya paketnya. Install paket sentimen R. Oke, kita cek apakah sudah terinstall. Nah, di sini paketnya sudah terinstall ya untuk sentimen R di sini. Kita juga sudah meload library sentimen R-nya. Kita juga coba meload library dari leksikon. Nah, ini leksikon kita load juga. Oke, sekarang kita buat yang pertama. Tentunya kita muat juga di sini. Tadi sebenarnya sudah kita muat. Library sentimen R di sini sudah ada. Teran, terus library leksikon, teran, terus selanjutnya kita bersihkan semua objek dulu. Lagi, nah semua sudah bersih, kita bisa menggunakan project. Nah, seperti biasa kita buat objek baru untuk menampung data dari
file natural disaster. Nah, saya cari filenya itu ada di sini. Karena ini CSV jadi sama, ini saya ambil juga, saya copy aja. Dari CSV di paket natural disaster process CSV, terus string s faktornya false. Nah, di sini baru saya buat objek baru lagi, main data corpusnya, tapi saya gunakan main data titik text karena kita akan membuat nilai sentimen. Kita gunakan paste, main data, kita ambil yang teksnya, terus collapse-nya sama dengan kita buat ini ya, terus kita buat sentimennya, sentimen titik NRC sama dengan sentimen dari main data text polarity underscore pt sama dengan sentimen NRC. Kita cetak NRC. Print sentimen NRC. Itu untuk sentimen dari NRC. Terus kita gunakan sentimen sentiword. Oke, sekarang kita melihat sentimen dari Google. Sentimen dari Google. Polarity TT sama dengan S sentimen sokal Google. Oke, pada kode ini ada tiga kamus leksikon yang kita gunakan. Yang pertama adalah kamus leksikon untuk sentimen NRC, terus kamus leksikon untuk sentimen word, dan kamus leksikon untuk sentimen dari Google. Jadi kita gunakan 3 kamus leksikon yang ada pada paket R. Nah, kita coba running. Oke, di sini error paket. Nah, di sini ada no packet code ini ya. Jadi ini dikasih tahu kalau ini tidak ada paket bernama ini. Kita coba install dulu paketnya. Nah, oke. Saya copy dulu. Kita install dulu paketnya, install Hidden Reject.
Oke, sekarang kita coba running lagi apakah bisa. Nah, di sini yang pertama untuk sentimen dari paket NRC atau dari kamus NRC sudah keluar. Ini masih loading. Jadi ada 3 kamus yang kita gunakan. Yang pertama NRC, Centiword, dan Google. Nah, yang kedua untuk kamus dari Centiword. Oke, sudah keluar. Jadi kalau dilihat dari hasil ini, dataset ini berisi sentimen negatif karena nilai sentimen ada di bawah 0 untuk NRC ya. Kalau kita menggunakan NRC, itu nilainya negatif 9 atau di bawah 0. Berarti ini sentimennya adalah negatif. Sedangkan kalau kita menggunakan sentimen dari kamus Centiword, itu nilainya masih positif karena nilainya di atas 0 yaitu 0,22. Terus kalau kita gunakan Google juga itu sentimennya juga positif karena nilainya di atas 0 yaitu 9, nah sekarang kita akan menghitung sentimen untuk setiap tweet. Kalau ini kan data dari seluruh tweet ya, kita gunakan satu data teks yaitu natural disaster. Nah gimana kalau kita mau menghitung per tweet nilai sentimennya itu apa? Nah percobaannya kita akan coba gunakan 20 tweet saja untuk mengambil 20 baris pada data. Nah ini saya save dulu aja ya. Ini namanya adalah sentimen analisis. Dari natural disaster. Saya save. Oke. Nah, sekarang kita coba ambil 20 data teks saja terus kita hitung sentimennya positif atau enggak. Jadi kalau ini dari satu file natural disaster, untuk kasus kedua kita gunakan hanya 20 tweet saja dari file natural disaster. Nah, kita buat file baru lagi. Nah, ini saya copy dari sampai data teks ini. Oke, perbedaannya ada pada sini karena kita hanya akan mengambil data cuma 20 tweet saja. Main data berarti kita ambil dari main data. Nah, ini adalah cuma baris 1 sampai 20 saja ya, kita ambil sebagai data teks. If exist itu ada nilai sentiment all, FM itu adalah sentimen all. For I in 1 banding n row itu dari main data, scroll buka, kita cetak, print I. Terus untuk item I sama dengan main data itu dari baris I, koma. Terus item text sama dengan item I teks. Saya hitung sentimen titik data sama dengan item text, polaritinya adalah
sama dengan if sentiment number itu lebih dari 0, maka sentiment value-nya itu sama dengan positif. Ya kan, kalau lebih 0 positif. Tapi selain itu, else if jika sentiment numbernya kurang dari 0, itu sentiment value-nya adalah negatif. Nah, kita gabungkan untuk item sentiment sama dengan C sentiment number, sentiment value. Selanjutnya adalah if tidak eksis atau tidak ada. Ini pada sentiment all kita assign dari sentiment all item sentiment else sentiment all sama dengan kita gabung dengan rbind sentiment all, item sentiment. Nah, sekarang kita kasih call names-nya. Call names dari sentiment all sama dengan gabungannya C sentiment number, sentiment value. Terus main data titik sentiment sama dengan si bind main data, sentiment all. Oke, kita coba cek lagi program ini pakai T ya. Kita cek. Oke, kita coba running aja dulu. Error in if sentiment titik number lebih dari 0. Kita cek.
positif, sentimen titik number lebih dari 0. Kita cek apakah ada error. Nah, ini ada yang error, E-nya double, sentimen. Kita coba run lagi. Nah, di sini sudah ada main data sentimen sudah terbentuk, kita klik. Nah, di sini ada hasil dari 20 tweet, terus ada class labelnya, terus ada sentimen numbernya. Jadi sentimennya ini negatif semua ya. Get Wither negatif, jadi di bawah 0 semua. Jadi kalau di bawah 0 tadi adalah negatif. Jadi dari 20 tweet ini natural disaster itu ternyata emang negatif semua. Karena itu bencana ya. Jadi semuanya tweetnya tuh negatif semua. Di sini adalah dari ini kita gunakan tadi adalah gunakan kamus NRC. Sentimen NRC. Nah, ini kita gunakan polaritinya adalah sentimen NRC dan hasilnya adalah emang negatif. Sesuai dengan tadi satu teks ini ketika kita gunakan sentimen NRC itu adalah negatif dan kita gunakan untuk 20 tweet saja, kita ambil contoh, itu adalah negatif semua. Oke, saya save lagi. Ini saya save dulu ya. Kita akan beralih ke sentimen untuk movie review. Oke, sekarang kita gunakan data set lain yaitu review movie. Jadi dataset review movie ini, movie review proses ini itu terdiri dari 200 komentar ya, terbagi dua kategori, itu negatif positif. Nah, berdasarkan kedua kategori tersebut maka ada komentar yang berisi makna negatif dan positif. Nah, ini dua kategori, ada movie review dan class label, negatif dan positif. Nah, penentuan makna ini dilakukan oleh manusia berdasarkan bintang atau rating yang diberikan oleh penulis komentar. Komentar dianggap negatif jika mendapat rating antara 1 sampai 4 dan dianggap positif jika nilai ratingnya itu antara 7 sampai 10. Nah, kita akan melakukan percobaan untuk menghitung sentimen dengan menggunakan beberapa kamus leksikon. Perhitungan ini akan menentukan kategori positif dan negatif, kemudian hasil perhitungan itu kita bandingkan dengan kategori berdasarkan rating dari user atau pemberi komentar. Nah, sekarang kita kembali ke AirCode. Oke, sekarang saya buat file baru lagi untuk kita membuat atau menghitung sentimen dari review movie IMDb ya. Oke, biasa saya load library dari sentimen R, terus saya juga load library dari leksikon. Terus saya bersihkan semua objeknya. Oke, sekarang kita buat objek baru untuk menampung data dari movie review. Nah, saya ambil dari ya untuk IMDb nih ya. Jadi datanya read SLSX saya ambil aja sama sumber datanya maksudnya. Nah, read SLSX datanya ada di tempat yang sama. Kalian nanti sesuaikan dengan data yang kalian simpan di mana. Kita gunakan if exist dari sentimen all sama kayak tadi itu adalah
sentiment all. For I in 1:n row dari main data. Scroll buka, enter. Kita akan mencetak I tentunya. Terus kita buat objek item I sama dengan main data baris I ya. Kita ambil barisnya. Kita buat objek juga untuk item text sama dengan item I itu dari movie review. Nah, sekarang adalah kita gunakan sentimen inersi untuk menghitung polaritinya atau sentimennya apa. Kita buat objek sentimen data sama dengan sentimen itu dari item text, koma polaritinya adalah kita gunakan S sentimen NRC. Terus untuk objek sentimen number sama dengan itu dari sentimen data sentimen. If sentimen numbernya itu lebih dari atau sama dengan 0, maka untuk sentimen titik value-nya itu kita set adalah positif. Selain itu, kita akan mengeset ini else if ya. Else if jika sentimen numbernya itu kurang dari 0, maka sentimen value-nya sama dengan adalah negatif. If tidak eksis pada sentimen all, kita assign sentimen all-nya sebagai sentimen value. Kita buat objek untuk menampung dari data frame ya, main data sentimen sama dengan kita gabungkan menggunakan cbind dari main data koma sentimen all
kita kasih call names-nya dari main data sentiment, nama kolomnya main data sentiment, itu sama dengan prediction. Kita buat kolom, kita buat lagi jika benar and correct sama dengan 0. For Y in 1 and row main data sentiment, maka item J sama dengan main data sentiment itu dari baris J, I. Sorry, J, kosong ya barisnya. I-nya tadi di atas. If item J dari prediction sama dengan item J untuk kelas label, maka and correct sama dengan and correct ditambah 1. Oke, sekarang kita cetak print PS jumlah prediksi yang benar itu dari and correct. Pada kode yang kita buat tadi itu kita gunakan kamus leksikon dari objek sentiment R ya. Kita gunakan kamus sentiment R sama seperti sebelumnya. Terus kita gunakan untuk penentuan positif dan negatif itu ketika sentimennya atau lebih dari sama dengan 0 itu berarti nilai positif, tapi kalau sentiment numbernya itu kurang dari 0 itu berarti negatif. Terus nah di sini di akhir kode di sini ini adalah untuk mengecek atau menghitung prediksi sentimen yang benar sesuai dengan kamus. Jadi kan tadi kita akan mencocokkan sentimen dari user review berdasarkan rating bintang, terus kita cocokkan dengan sentimen dari kamus leksikon untuk NRC, apakah jumlah prediksinya itu benarnya berapa atau sesuai dengan kamus. Kita running dulu aja, kita cek apakah ada error. Nah di sini di terakhir ya ada error dari jumlah prediksi benar, ini saya lupa kasih koma. Oke, kita running lagi. Oke, kenapa ini nggak bisa di read SLSE? Karena di sini saya belum masukkan library untuk SLSE ya. Oke, kita running lagi. Objek sentiment all not found, kita cek lagi. Oke, ini saya lupa kasih tanda kutip 2. Kita cek lagi. Oke, di sini harusnya iya, bukan 1. Oke, kita coba running. Oke, jumlah prediksi benarnya adalah 142. Ini kita gunakan kamus sentimen NRC, jumlah prediksinya adalah 142. Jadi kita bisa lihat di main data sentimen. Nah, jadi ada yang negatif positif itu positif, tapi ada juga yang positif.
Nih, ini positif, ini juga positif. Jadi yang benar 142. Terus kita coba gunakan kamus lain. Jadi kamus itu ada banyak, ada Julio, Joker, Nick, Rinkers. Kita coba satu-satu, kita catat. Ini untuk NLC itu 142. Sekarang kita gunakan kamus yang kedua, kita running lagi. Jumlah prediksi benar 141, beda 1. Terus kita gunakan kamus misalnya Jokers ya, Jokers, Rinkers. Kita running lagi. Jadi kamus leksikon di paket R itu ada sentimen Julio, Jokers, Rinkers, Logran McDonald's, sentimen Sentiknet, Sentiwords, Slangs, dan Sokal Google. Kita coba cek satu-satu. Nah, dari nilai prediksi atau kamusnya itu yang benar sesuai dengan review itu ada berapa? Ini 143. Nah, yang terakhir kita coba gunakan satu kamus yang tadi sebelumnya kita coba, itu adalah Sokal Google. Nah, kita coba running. Oke, kalau kita gunakan kamus sentimen Sokal Google, itu yang benar ada 130-an data yang sesuai dengan rating dari user. Oke, saya save dulu. Sentimen analisis movie review. Oke, sekarang kita coba dataset dari bahasa Indonesia, analisis sentimen teks bahasa Indonesia. Kita akan melakukan praktek sentimen dengan menggunakan data teks bahasa Indonesia. Data teks yang gunakan adalah film Indonesia ya, yang sebelumnya kita sudah proses atau sudah analisis, sudah normalisasi datanya. Nah, saya buat file baru lagi. Oke, saya muat dulu library sentimen R. Library leksikon. Saya hapus dulu untuk semua objeknya. Oke. Nah, untuk movie Indonesia saya coba copy datanya untuk film Indonesia ya. Ini. Nah, saya ambil untuk letak filenya. Ini kita buat objek baru, main data sama dengan read CSV. Nah, tidak lupa kita juga akan, karena ini kamusnya kamus bahasa Indonesia, saya sudah siapkan filenya, ada di Drive, namanya adalah inset. Jadi saya buat objek untuk menampung kamus leksikonnya, namanya inset, sama dengan jadi saya simpan di R. Ini adalah folder-folder yang ini ya, ini ada namanya inset. Ini sama foldernya, isinya ada di Google Drive yang sudah saya share linknya. Oke, filenya hampir mirip di sini, cuma sampai di R. Text mining R namanya adalah inset titik CSV kelebihan 1. String S faktornya adalah false. Nah, sekarang kita buat programnya. If axis dari sentimen all
maka RM sentiment all for I in 1 banding n row dari main data kita cetak I-nya, terus kita buat objek item I sama dengan main data baris I, koma, ambil barisnya, terus item text sama dengan item I dari teks. Terus saya buat komentar untuk mempermudah. Nah, kita hitung sentiment start. Mulai dari sentiment number sama dengan 0. Item text titik, kita buat array-nya sama dengan unlist star split dari item text, koma, ini ya, for x in 1 banding panjangnya dari item text array, maka objek baru word x sama dengan item text array dari x. Con x sama dengan lexicon inset, kita ambil insetnya atau kamus insetnya, which lexicon inset dari x itu sama dengan word x, koma, if baris dari lexicon x itu lebih dari 0, maka sentiment number sama dengan sentiment number ditambah lexicon x 1,2. Terus kita kasih komentar lagi untuk hitung sentimen terakhir. Jadi tadi ini untuk menghitung sentimen mulainya, sekarang kita hitung sentimen terakhir. If sentiment number lebih dari sama dengan 0, maka sentiment value sama dengan positif. Else if sentiment number
kurang dari 0, maka sentiment value sama dengan negatif. If tidak eksis, untuk sentiment all, maka kita assign sentiment all, sentiment value. Selain itu, sentiment all sama dengan kita pembukaan menggunakan airbind, sentiment all, sentiment value. Kita tampung untuk memuat dari data sentimen sama dengan kita gunakan fungsi cbind main data, sentiment all. Call names-nya dari main data sentiment terus di sini end kolomnya kita set main data sentiment itu sama dengan sama seperti tadi prediction, karena kita akan mengecek berapa yang benar, and correct sama dengan 0 for J in 1 banding and row main data sentiment, maka item J sama dengan main data sentiment itu adalah J, 0. If item J itu sesuai prediksinya, sama dengan item J untuk kelas label, maka incorrect itu sama dengan incorrect tambah 1. Terus kita cetak print adalah jumlah prediksi benar, and correct. Oke. Nah, perbedaannya apa dari kode yang tadi sudah kita buat untuk movie review dan natural disaster? Ini adalah kita gunakan kamus leksikon sendiri ya, karena kita berbahasa Indonesia, di paket R itu tidak ada bahasa Indonesia. Kita load kamus leksikon berbahasa Indonesia, atau sebenarnya ini tuh pun kalau kita hapus nggak masalah, karena kita tidak menggunakan sentiment R ya, atau leksikon, jadi kita hapus saja. Kita
bisa langsung running ya. Coba apakah ada error. Langsung jalan programnya. Nah, di sini ada error if item, ini prediction item J. Jadi saya typo untuk item J. Ini adalah prediction. Kita running lagi. Oke, dari 200 data berdasarkan kamus leksikon ada 101 data yang benar. Atau kita bisa cek lagi, beneran nggak 100 data yang benar? Apakah ada yang salah? Ini I for I main data I, kita cek lagi ya datanya. Takutnya tadi kayak seperti tadi 100 benar, ternyata ada 142 untuk leksikon sebelumnya. Kita gunakan leksikon inset. Kita cek satu persatu apakah ada typo. Jumlah prediksi benar dari film Indonesia itu adalah 101. Itu berdasarkan kamus dari inset dari Indonesia gitu ya. Jadi kalau saya jelasin sedikit programnya, ini sentimen number sama dengan 0 itu adalah untuk menyimpan jumlah sentimen dari setiap kata digunakan objek sentimen number, itu 0. Kemudian kalimat teks atau yang disimpan pada objek item text di sini, item text dipecah menjadi kata per kata dengan menggunakan fungsi str split ya. Jadi kalimatnya dipecah menjadi per kata. Terus karena atau keluaran fungsi ini berbentuk list, maka perlu diurai dulu di unlist karena dia kan kalimat, di unlist dulu. Nah, ditampung dalam objek item text array. Jadi di unlist dipecah per kata dari item textnya. Nanti dicocokkan dengan kamus dari inset. Nah, keluaran dari fungsi ditampung ke dalam objek item text array. Terus dicocokkan dengan ini ya, apa namanya? Inset. Kalau kita buka inset itu ada ini ya, inset. Nah, ada X dan ada Y. Nah, ini ada beberapa kata lah dengan nilai atau sentimen. Jadi mencocokkan kata per kata, dipecah dulu katanya menggunakan fungsi str split, kalimatnya per kata, terus di unlist, terus dicocokkan X panjangnya dengan text array, terus ditampung dalam objek word X. Tuh, jadi kita cocokkan ternyata ada prediksi yang sesuai dengan kamus itu 101 kata ya, 101 review dari film Indonesia. Oke, untuk evaluasi dari bab ini, kita sudah melakukan analisis sentimen berbasis leksikon untuk movie review dan natural disaster. Terus yang ketiga kita gunakan sentimen berbahasa Indonesia, kita menggunakan kamus inset. Oke, itu adalah bab analisis data teks. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya pada bab ekstraksi fitur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.